belajar dengan ibu ada kesepakatan kelas terlebih dahulu. Kesepakatannya yang pertama, kalau anak-anak ingin bertanya, ingin menjawab, atau ingin ke toilet dulu, anak-anak harus mengacukan tangan kanan terlebih dahulu. Yang kedua, anak-anak kalau di depan ada yang berbicara baik ibu atau teman kalian, anak-anak harus memperhatikannya. Siap? Nah, coba ibu mau tanya, ada yang masih ingat gak kemarin kita sudah belajar apa? Boleh Ritik? Membandingkan benda dengan penglihatan kita, Ibu. Oke, betul ya. Kemarin kita sudah belajar tentang membandingkan benda dengan penglihatan kita. Coba, pensil ini sama pensil ini panjangnya yang mana? Coba, ibu mau pinjam kan ada sebelah kiri. Mana yang lebih panjang, mana yang lebih pendek? Nah, kalau di penglihatan kita ini sama, tapi kalau kita menggunakan alat ukur ini hasilnya bisa berbeda dan bisa terlihat mana yang panjang, mana yang pendek. Oleh karena itu, hari ini kita akan belajar tentang pengukuran panjang menggunakan alat ukur. Pada pembelajaran hari ini diharapkan anak-anak nanti akan mengenali berbagai alat ukur. Diharapkan anak-anak dapat menyebutkan alat ukur baku dan alat ukur tidak baku. Kemudian nanti anak-anak akan melakukan praktik pengukuran benda di sekitar kelas ini yang diharapkan anak-anak dapat menjelaskan perbedaan benda dengan menggunakan alat ukur baku dan alat ukur tidak baku. Yang terakhir, anak-anak dapat menentukan panjang sejumlah benda menggunakan alat ukur baku di sekitar kelas. Nah, untuk alur kegiatannya yang pertama nanti anak-anak akan mengamati berbagai alat ukur baku dan tidak baku yang ditunjukkan oleh ibu. Kemudian akan melakukan pengukuran bersama kelompok, akan mencatat hasilnya. Setelah itu, anak-anak akan mempresentasikan hasil pengukurannya di depan teman-teman kalian. Dan ada pemuatan materi. Terakhir, ada pengerjaan soal evaluasi. Manfaat mempelajari pengukuran panjang itu yaitu untuk mengetahui ukuran berbagai benda di sekitar kita menggunakan alat ukur yang tepat, dan juga kita dapat mempermudah kegiatan sehari-hari. Contohnya kalau kita ingin membeli baju biar bajunya sama dengan tubuh kita, itu harus ada pengukuran dulu, baik dari bajunya baik dari tubuh kita. Nah, anak-anak belajar dengan ibu ada kata-kata motivasi terlebih dahulu. Kata-katanya, ilmu itu cahaya, bodoh itu bahaya. Artinya apa? Belajar itu membuat kita lebih tahu banyak hal, seperti cahaya yang menerangi jalan. Kalau kita tidak belajar, kita bisa salah dan mudah terbawa oleh hal-hal yang buruk. Oleh karena itu, belajar itu sangat penting. Anak-anak harus semangat terus untuk belajar. Semangat tidak untuk belajar hari ini? Karena semangat, itu ada sesuatu. Coba lihat benda-benda yang ibu bawa. Pernah lihat tidak? Pernah. Di sini anak-anak ada yang pernah melakukan pengukuran panjang? Pernah. Coba ibu mau tanya, ini ya? Melakukan pengukuran? Nah. Mengukur apa? Ukur buku tapi pakai ini. Pakai apa? Telapak tangan. Telapak tangan itu apa? Oh, nggak tahu. Yang lain? Ada ini ya? Mengukur itu ibu. Mengukur apa? Pakai metode yang mana coba? Yang itu ibu yang pro. Ini. Nah, ternyata benda-benda yang ibu bawa ini sudah tidak asingnya dari anak-anak yuk. Kalau tidak asing, coba ibu sebutin dengan apa? Benda-benda ini itu termasuk alat ukur baku. Alat ukur apa? Baku. Dan tadi teman kalian pernah mengukur menggunakan telapak tangan. Dan telapak tangan itu disebutnya itu jempal. Satu ini tuh satu jempal. Nah, tubuh kita itu bisa digunakan sebagai alat ukur. Tadi ada jempal. Kemudian ada hasta. Hasta itu dari sikut sampai ujung jari. Kemudian ada depa dengan merentangkan tangannya. Dan terakhir ada langkah kaki. Nah, tubuh kita itu termasuk ke alat ukur tidak baku. Kenapa coba tadi penggaris disebutnya alat ukur baku, tapi tubuh kita disebutnya alat ukur tidak baku? Ada yang tahu? Nah, kalau gitu ibu mau minta 2 orang deh maju ke depan dulu. Boleh Risma? Boleh Arya? Coba ukur papan tulis ini menggunakan jempal. Dari Risma dulu. Berarti yang Risma berapa? 12. Ya, 12 setengah hasilnya sama atau beda?
menghasilkan pengukuran yang berbeda. Coba kalian menggunakan ini, menggunakan ini. Sini Bu ya. Oh 240 gitu. 240. Coba lihat. Nah tadi kalian mendapatkan berapa? 240. Risma? 240. Hasilnya sama atau beda? Ini kenapa alat ini termasuk alat ukur baku? Karena menghasilkan pengukuran yang sama. Meskipun alat ukurnya juga berbeda. Boleh duduk kembali. Nah, tadi teman kalian sudah mencoba mengukur benda, mengukur papan tulis. Nah, untuk kalian mempelajari lebih dalam lagi, Ibu akan membagi kalian ke dalam 4 kelompok. Ibu mau kalian berhitung 1 sampai 4 dari 5. 1, 2, 3, 4. Siapa yang mendapatkan angka 1? Yang angka 1 duduknya di sini. Yang mendapatkan apa duduknya di sini. Yang mendapatkan angka 3 yang mendapatkan angka 4. Sudah duduk sama kelompoknya masing-masing. Anak-anak, sekarang kalian akan melakukan pengukuran panjang yang ada di sekitar kalian. Tapi kalian harus mengikuti apa yang ada dalam lembar kerja. Kalian harus membaca terlebih dahulu dan kalian harus mengikuti langkah-langkahnya. Paham? Sudah paham? Ibu akan berikan LKPD-nya dan pengerjaannya itu sekitar 3 menit. Jadi kalau ini sampai sikut, kalau buat apa benda yang dibuatnya ditandai dulu. Kalau segini ditandai terus boleh mulai untuk mengukur. Ayo. Ibu anak-anak, waktu pengerjaan sisa 1 menit lagi ya. Sudah mulai, Pak. Sudah. Ada lagi? Sudah? Kelompok ini sudah? Sudah semuanya? Coba Ibu mau minta satu perwakilan dari satu kelompok saja untuk mempresentasikannya. Ada yang mau maju? Satu orang boleh, Umar? Teman, nah di sini pada bagian ini alat ukurnya itu ada pensil, hasta, kaki, pingkal sama depan. Terus untuk alat ukur satuan bakunya ada penggaris, meteran, sama meteran bangunan. Terus pada bagian ini kita mengukur meja. Kelompok 1 tadi mau berapa? Papan Kelompok tulis. 2 kaca. Kelompok 3 Itu. Boleh lanjut. Nah, kelompok kita mengukur meja. Yang pengukurnya itu ada M-nya sama 3D. Nah, kalau buat 3D itu 3 hasta kurang sedikit. Terus kalau buat M-nya 3 hasta lebih sedikit. Oke, yang lain kelompok 1 dari alat ukur yang tidak bakunya menghasilkan pengukuran yang sama atau beda? Beda. Yang sama? Beda? Beda. Lanjut. Nah, terus untuk penggaris tadi juga kita pakai penggaris 120 cm. Nah, terus untuk meteran kainnya ada 120,5. Nah, terus untuk meteran rollnya ada 120,5 juga. Semuanya hasil mengukur penggaris meteran itu hasilnya sama atau beda? Sama. Nah, untuk perbedaannya, hasta menghasilkan pengukuran yang berbeda, sedangkan penggaris meteran dan meteran roll hasilnya sama. Nah, kesimpulannya, hasta termasuk alat ukur tidak baku karena hasilnya berbeda, penggaris dan meteran hasilnya sama, jadi disebut satuan baku. Terima kasih, Umar. Ini untuk kelompok Umar.
Yang di bawahnya yang atasnya yang bawahnya. Yang atas ini Bu. Oh, ternyata kalau tidak ada kesalahan mengukur, makanya meteran kain sama meteran rollnya tuh hasilnya beda. Harusnya kalau penggaris itu biar sama dengan meteran, pakai yang sentimeter, yang ini yang pada kecil. Nah kalau mau yang inci, ini disebutnya inci, di meterannya juga harus menggunakan yang inci. Oh, baik Ibu, terima kasih banyak. Dan coba anak-anak dirapikan kembali seperti boleh LHPD dan alat-alatnya diikuti lagi. Anak-anak, tadi kalian sudah melakukan pengukuran di sekitar kelas. Menggunakan penggaris, menggunakan meteran kain, sama menggunakan meteran roll itu tadi hasilnya sama di semuanya alat, termasuk alat ukur apa? Baku. Ada yang mau jelasin alat ukur baku itu apa sih artinya? Boleh Riki? Alat ukur yang hasilnya sama Ibu. Alat ukur yang hasilnya sama. Ya benar ya, alat ukur baku itu alat ukur yang menghasilkan pengukuran yang sama, meskipun alat ukurnya berbeda itu hasilnya bakal sama. Dan atau orang-orang yang antara ibu sama Anissa misalnya itu akan menghasilkan pengukuran yang sama. Terus tadi menggunakan anggota tubuh kalian itu termasuk alat ukur apa? Tidak baku. Kenapa tidak baku? Coba Abri. Karena hasilnya tidak sama Bu, tidak baku. Karena hasilnya tidak sama, betul ya. Karena alat ukur tidak baku itu menghasilkan pengukuran yang berbeda, meskipun jengkal dengan jengkal itu hasilnya bakal berbeda. Itu tergantung besar kecilnya alat ukur. Nah selain anggota tubuh kita, alat ukur tidak baku itu bisa dengan benda-benda di sekitar kita. Bisa menggunakan pensil, bisa menggunakan tali, buku, apapun yang ada di sekitar kita itu termasuk alat ukur tidak baku. Nah, anak-anak, selain tadi menggunakan penggaris, kalian juga bisa menggunakan penggaris di handphone. Kalian punya handphone? Punya. Kalau kalian di rumahnya mau mengukur tapi tidak ada penggaris, kalian bisa download nih penggaris digital. Ada yang mau coba gak? Dia mau. Cara mengukurnya itu sama seperti penggaris yang aslinya, seperti ini. Hasilnya juga bakal sama, simpan di angka 0. Terus tarik dari sini sesuai. Nah, ini di sini ada hasilnya. Hasilnya berapa ini? 7 cm. Hasilnya 7 cm. Di sini pun hasilnya 7 cm. Berarti sama dengan ini. Oke, boleh dulu pembaliannya. Kemudian selain dari handphone ada juga nih Ibu di layar yang besar nih. Ini di laptop. Nah, di laptop juga ada penggaris digital, tapi ada yang tahu nggak fungsi penggaris selain untuk mengukur untuk apa? Nah, selain untuk mengukur, penggaris juga untuk membuat garis lurus biar nggak gitu-gitu nih ya. Nah, meskipun di sini pada besar, tapi nanti kalau di print itu hasilnya bakal sama seperti yang ukuran yang di penggaris ini. Ada yang mau coba ke depan? Risma mau? Mau Risma, ada yang mau semangat banget ini. Nah, boleh duduk kembali Risma. Ibu. Nah, ini yang dibuat di sana garis sepanjang 3 cm, tapi nanti kalau dicetak itu hasilnya bakal 3 cm yang ada di penggaris. Nah, anak-anak pada paham? Ada yang tidak dimengerti? Ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak ada? Tidak ada yang oke. Karena pembelajaran hari ini sudah selesai, ada yang mau menyimpulkan tidak? Boleh, Anissa? Berdiri. Jadi hari ini kita udah belajar tentang mengukur benda kaya. Nah tadi itu ada alat ukur baku, ada juga alat ukur gak baku Ibu. Kalau alat ukur baku itu hasilnya sama. Contohnya
hasta, terus juga kaki. Ya, betul. Terima kasih, Tina. Nah, betul ya, tadi kita sudah belajar tentang pengukuran panjang ada alat ukur baku dan juga alat ukur tidak baku. Anak-anak sudah paham dengan materinya? Karena anak-anak sudah paham, ibu akan coba tes pemahaman kalian apa emang benar paham atau cuma paham aja gitu ya. Ibu akan berikan kertas terlebih dahulu. Wah, dipersiapkan alat tulisnya ya. Oke, soal nomor 1 ibu dikte. Sebutkan 3 contoh alat ukur satuan baku yang kamu ketahui. Boleh dikumpulkan kembali, ibu. Bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan? Bagian mana yang menurut kalian berkesan? Ada yang bagian yang kesulitan? Garis, ibu. Ada yang bisa, ada yang bisa jelasin. Agak susah tapi bisa nggak? Nah, anak-anak karena hari ini sudah belajar dengan penuh semangat, dengan antusias, ibu ucapkan terima kasih banyak kepada anak-anak dan ibu titip setelah dari sini, setelah pulang anak-anak juga harus terus belajar. Nah, untuk minggu depan anak-anak akan belajar tentang pengukuran berat dan di rumah anak-anak harus mempelajari tentang pengukuran berat. Siap? Coba dirapikan kembali alat tulisnya ke tas kalian. Sudah? Oke, anak-anak sebelum mengakhiri pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Boleh, Imam dipimpin? Teman-teman, sebelum pulang, marilah kita bersama-sama membaca doa. Doa dimulai. Doa dicukupkan, ucapkan salam. Assalamualaikum